Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan kelima Kementerian Agama Provinsi Aceh. Perkenalkan, ada saya Lisa Saumi Rahmatna ST, kemudian ada teman saya Muhaddisin SE, dan yang terakhir ada Ali Ibrahim SE. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penerapan nilai-nilai aneka dalam pelayanan publik. Baik, saya akan membahas nilai A yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Seorang PNS harus mampu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa sih nilai-nilai publik yang dimaksud? Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika ada konflik kepentingan. Seorang PNS harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik antara kepentingan publik, kelompok, maupun pribadi. Yang kedua, menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Kita sebagai ASN harus bisa memahami dan sadar untuk menghindari mencegah keterlibatan dalam politik praktis. Yang ketiga, adil dalam memberikan pelayanan publik. Sebagai seorang PNS, kita harus memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, sebagai seorang PNS, kita harus menunjukkan perilaku yang konsisten yang dapat diandalkan. Berikut beberapa contoh penerapan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Yang pertama, berangkat tepat waktu ke kantor merupakan salah satu bentuk dari integritas. Selanjutnya, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kemudian, memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui sosial media ataupun website resmi. Tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik. Selanjutnya, menggunakan dokumen negara dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan membahas nilai aneka yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa untuk mempertahankan negaranya baik secara internal maupun eksternal. Bagaimanakah contoh penerapan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN? Adapun contohnya sebagai berikut. Menghargai dan toleransi antar rekan kerja, baik dalam berdiskusi, menghargai perbedaan, kepercayaan, keyakinan, kemudian disiplin dalam bekerja. Selanjutnya kita harus memiliki sifat responsibility, yaitu tanggung jawab terhadap pekerjaan kita dengan menolak segala praktek suap, kerjasama, tolong-menolong dalam melaksanakan tugas. Kemudian, cinta akan produk Indonesia, seperti dengan menggunakan batik saat jam kerja. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan berita-berita hoax. Demikian beberapa contoh implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam pelayanan publik. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun contoh internalisasi nilai-nilai etika publik dalam pelayanan yaitu sebagai berikut, yaitu dalam bekerja selalu mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Contohnya tidak menerima suap dan meminta berupa uang, benda maupun jasa, dan juga tidak melakukan korupsi baik skala kecil maupun skala besar, atau dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Ingatlah bahwa dalam bekerja kita tidak hanya mempertanggungjawabkannya di dunia, tapi juga di akhirat. Kemudian contoh-contoh internalisasi komitmen mutu dalam pelayanan. Yang pertama, tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah 1. Mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Lalu yang keempat, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Adapun contoh komitmen mutu dalam memberikan pelayanan adalah dalam bekerja memberikan pelayanan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, cermat, dan tepat. Kemudian, mengutamakan kepuasan masyarakat melalui penerapan sikap yang ramah, sopan, santun, dan ikhlas. Korupsi bukanlah kata yang asing bagi kita. Sangat banyak dampak negatif daripada korupsi. Secara umum itu korupsi bisa merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya yang pertama, tata ekonomi seperti pemborosan sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian tata sosial, jadi terbentuknya sosial dan mental koruptor. Kemudian tata politik, merusak kestabilan politik dan hilangnya nilai-nilai politik baik. Tata administrasi seperti perilaku tidak efisien dan kurang mampunya dalam administrasi. Menurut KPK ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selain itu juga nilai-nilai dasar anti korupsi juga sangat terpengaruh pada lingkungan di sekitar organisasi yang mendukung nilai-nilai anti korupsi tersebut.